bakul love lina gitu ya. Ya nato-nato di daerah-daerah sensitif juga kayak gitu. Bisa ya. Iya. Aye. Lokal Bekasi ada di sini. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, sekarang saya berada di studio tato, yaitu Bakul Tato. Kita akan bahas dan kupas tentang tato. Pantau. Selamat datang di Lokal Bekasi. Hai. Bang Bakul sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Bang Nugi. Masih bisa ketemu, masih bisa nafas. Amin, amin, amin. Abang Po di rumah nih, kita sekarang ada di dalam studio artis tato. Ini di Kota Bekasi nih ya. Seniman tato. Seniman tato. Ini kebetulan sama Bang Bakul ini karena pemilik studionya Bakul Tato. Nama studionya Bang ya? Iya, Bakul Tato Studio. Nama aslinya Mas Herlambang. Orang baik-baik kan? Bang Bakul, ini kita mau nanya-nanya nih. Ini kita hari ini konsep tato ya, Iya. seniman. Bang, lebih enak buka masker kali ya. Kita kan udah divaksin. Oh iya. Biar lebih akrab aja nih Bang. Perlu diketahui juga Bang Po, kita udah vaksin yang kedua ya Bang ya. Iya. Dan kita juga sudah sesuai prokes, masuk tadi cuci tangan, apalah, cuci muka, sampai mandi kita udah. Lanjut. Bang, ini pertanyaan pertama nih Bang. Oke. Selaku tukang tato atau artis tato, sejak kapan Bang nato? Saya mulai belajar nato itu tahun 98 ya. 98 itu. Saya udah mulai nato karena dari saya SD itu saya udah seneng gambar ya. SD, SMP dan lanjut ke STM juga udah. Dari 98 saya udah mulai belajar tato. Ya udah nato-natoin teman-teman deket lah kayak gitu. Itu dari sekolah dasar itu, SD? SD itu saya udah suka gambar. Suka gambar-gambar di rumah. Gambar, Terus iya gambar-gambar. pas nato temen itu kapan? 98. Saya udah Umur berapa itu Bang? enggak selesai sekolah STM. Oh sekolah. Ya, 98 ya itu 98 udah saya udah nato itu. Nah, pas udah gitu ya saya mulai ngerakit mesin. Kan dulu kan nggak secanggih sekarang ya. Untuk nato ya? Iya, kalau dulu kita mesti buat mesin sendiri manual. Masih pakai pensil alis kali? Dinamo mobil-mobilan gitu kayak gitu. Kalau sekarang kan udah canggih. Iya, Paling begitu sih. Kan dari SD tuh belajar gambar itu, berarti pernah nyoret tembok juga gitu? Enggak? Nyoret Tembok sih dulu pernah ya, namanya kita sekolah, yang anak sekolah kan pernah nyoret ya kan. Pernah lah kalau nyoret. Nah, nyoretnya tuh apa tulisannya? Kayak Bakul Love Lina gitu ya? Enggak. Oh enggak? Paling kayak gambar-gambar lucu-lucu Oh doang iya, kayak gitu. enggak. Gambar-gambar Soalnya lucu. gue begitu dulu Bang. Pakai spidol kayak Iya. gitu ya. Oh. Kalau punya duit lebih pakai pilok kayak Iya, gitu iya. doang. Zaman dulu ya. Jadi Nakalan. kangen ya masa kecil ya. Nakalan dulu ya.
Bang Bakul kalau untuk nato nih, untuk gambar nih, belajarnya ada nggak sama siapa waktu dulu tuh? Awal-awal tuh? Oh, kalau dulu kita ada, jadi kayak dulu kan senior saya gitu ya, kayak abang-abangan kita kan dulu kan bertato semua. Dan mereka nato di salah satu, ada teman juga ya, abang-abang juga, daerah Jakarta kan. Nah, saya terinspirasi dari dia juga sih sebenarnya. Ngeliat, oh ini keren juga nih tato ya. Dan bisa menghasilkan karya kayak bagus gitu ya kan. Siapa itu namanya tuh Bang? Dulu saya pertama kali ngeliat itu ya ada Bang Culik ya kan. Terus saya Bang Memen juga sempat ya kan. Namanya serem ya, Bang Culik. Banyak ya kayak itu. Sekarang mereka juga masih ya? Masih nato juga mereka. Kayak gitu. Emang ini ya, hobinya gambar intinya. Iya, artis tato. iya ya? gitu. Karena di suatu tongkrongan itu, kalau saya ngelihat orang yang bisa nggambar bisa apa, saya seneng gitu ya. Nah, saya, oh ini keren juga nih. Dan mereka nato gitu. Nah, selain Bang Culik dan Bang Memen tadi itu, siapa yang menginspirasi Abang untuk nato sampai sekarang? Kalau inspirasi saya, maksudnya kayak itu ya, ada yang dari luar negeri juga ada. Dalam negeri juga ada. Ada siapa tuh Bang dari luar negeri? Dari luar negeri kayak saya kan senengnya gambar-gambar serem gitu ya, kayak tengkorak apa segala macam ya. Saya dulu suka sama Paul Booth. Oh, Paul Booth. Kayak gitu, Bob Taylor kayak gitu suka. Siap. Kayak yang di baju Abang itu. Oh iya, Paul Booth. Oh iya ya, bener ya. Bener ya, Paul Booth Iya, ya. betul. Padahal kita pura-pura nggak. Ngeliat bacaannya dah. Gitu. Aduh. Nah, next nih Bang. Next, pertanyaannya nih. Pertama kali nato gambar apa ya Bang? Kalau dulu pertama kali nato, kalau zaman dulu sebutannya kayak batik gitu kali ya. Ya aura-auran dah batik ya. Kayak gitu, kayak gambar-gambar vignette, kayak ada sedikit muka-muka wajah nggak jelas lah, kayak serem-serem kayak gitu. Iya. Pokoknya ya sesuka kita aja deh, kayak gitu. Suka gitu. Iya, mau gambar kayak tengkorak, apa lah segala macam. Yang dilihat coba digambar iya, gitu kali ya. Oh, kayak gitu. Siap. Terus kalau untuk ini nih Bang, yang jadi tantangan nato nih, nah, ada nggak tantangan nato apa gitu yang wow atau apa gitu? Ya kalau tantangan nato sih semua pekerjaan ada tantangannya. Iya. Mungkin tantangan ya. kan depannya T kan. Kalau P pantangan. Ini tantangan Bang. Ya paling banyak sih kayak misalkan untuk ya nato-nato di daerah-daerah sensitif juga kayak gitu. Ya. Sensitif ya. Iya, jadi ada sedikit kayak gini kayak gitu. Ya buat tantangan juga sih kalau gitu. Dan kesulitan gambar juga sebenarnya kayak gitu. Enggak, tar dulu Bang. Apa nih? Sensitif. Wah, aku udah ngomongin Maksudnya? sensitif lah. Jadi kayak apa ya? Di bagian-bagian tertentu lah. Oh, untuk Kayak cowok gitu. ya. Cowok cewek juga. Kayak Hah? gitu. Hah? Hah? Ya? Wah. Bisa aja Mas Nugi. Itu juga. Pura-pura nggak tahu Bang. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi bagian itu yang tantangan ya. Tantangannya segi apa nih Bang? Bagian-bagian itu. Kalau nato di daerah sensitif, kalau salah kan, wah itu tantangan kan, wah nggak enak. Udah di bagian sensitif, salah lagi. Itu dia. Kita harus benar-benar. Memperbaikinya juga susah ya. Iya, kita benar-benar profesional kayak gitu ya kan. Ya itu tantangannya Itu sebenarnya. habis berapa box tisu biasanya Bang? Waduh, nggak bok-bokan. Oh, enggak ya. Bisa ya. Iya. Mas Nugi nih. Ya harus bisa. Salah. Abang juga bisa aja nato yang Berarti sensitif. sama-sama bisa ya. Iya. Next Bang. Oke. Nah, untuk nato nih Bang. Studio tato ini ya kan. Iya. Saya bisa nggak Bang buka sendiri nih, asal aja gitu di rumah, terus nyari orderan gitu, atau emang ada syarat khusus Iya. buka studio? Sebenarnya gitu? sih kita buka studio tato itu nggak asal buka gitu ya. Iya, kita kan ada naungannya juga, jadi kita ada perkumpulannya juga, ada komunitasnya juga, namanya Indonesian Subculture. Nah, jadi kita di situ kita bernaung di situ juga. Oh itu Iya. komunitas Abang tuh ya, Indonesia? Jadi Indonesian Subculture itu. Subculture. Nah jadi
setiap studio tato itu ada sertifikatnya semua. Nggak sembarangan kita buka gini-gini. Oh, gitu enggak, ya? iya, enggak gitu. Jadi kita ada laporan lah dari mereka-mereka kan. Kita kan masing satu klub ya kan. Gitu. Berarti syarat-syaratnya dan fasilitas juga harus standarnya mereka. Iya, ya? betul kayak gitu. Jadi nggak sembarangan kita asal buka gini. Next Bang, next. Oke. Untuk legalitas berarti ada ya? Ada Bang. Dari pusat ya? Pusat dari ya, komunitas Indonesia Subkultur. Subkultur. Kalau untuk perlengkapan juga ya, udah aman ya? Aman kita aman. Ya. Apa pakainya tuh kalau NATO jarum ya atau apa? Oh iya, kayak needle jarum, terus ya semua kayak tips, terus ya kita ada ini juga. Jadi gini loh Bang, kalau Abang mau NATO ke kita mesti jelasin nih, ini kita pakai jarum ini, jarumnya baru, bla bla bla, tinta ini kayak gitu Bang. Nggak sembarangan kita, gitu kan. Nanti kita dapat teguran, misalkan kayak Abang NATO, saya nggak ngujukin, ini jarum baru gini-gini, kan Abang bisa. Ini jarumnya baru gak sih? Kayak medis juga ya? Nah, iya sama, hampir sama. Studio tato sama medis sama, hampir nggak jauh beda. Ribet ya. Enggak, tangga saya soalnya gampang, gak usah pakai pikulan doang. Terus ditempel, dikerok-kerok gitu jadi tato. Masuk angin deh itu. Cuma tato agar-agar. Next. Tuh. Tato nih, pelanggan. Apa alasannya Bang? Kenapa kita harus natonya di sini Bang? Mungkin apakah ada yang istimewa di sini atau unggulan atau apa gitu? Oh gitu. Kenapa nih? Mungkin bisa buat promo atau penawaran apa gitu? Istimewanya di sini bisa kredit Mas Dugi bayarnya. Bah? Enggak bercanda Mas. Pakai bank gitu? Enggak. Jadi ya kita kan paling ya istimewanya gitu, kita harus ramah dengan customer kita kan. Jadi harus ya asik-asik kita ngobrol gitu ya. Jadi nato di sini dapat rokok, dapat kopi gitu ya, makan siang gitu. Bisa. Oh bisa ya? Tapi beli sendiri. Beli sendiri. Enggak lah. Kita sediain semua. Oh siap. Sediain. Ada bener. Kita sediain minum segala macam gitu kan. Itu udah pasti tamu ya. Pasti ya. Kita juga di sini enak, kita kan free wifi apa segala macam. Mau yang nunggunya juga enak ya kan. Kalau yang nato tuh biasanya kalangan mana aja sih Bang? Semua kalangan. Semua kalangan nato. Contoh misalnya. Contohnya dari Ustadz ada. Ustadz? Ada Ustadz. Wow. Dari dokter ada. Dokter? Guru ada. Iya. Jadi semua kalangan tuh Semua ya? kalangan. Dari orang yang baik dan yang nggak baik juga ada. Enggak. Kayak gitu. Jadi tato itu sama lah semua lah. Ya. Bisa menikmati tato. Kan dia jatuhnya Soalnya ke seni ya. Iya. Bareng Seni gitu. nggak mandang lu statusnya apa, enggak. Iya. Semuanya orang suka seni. Gitu. Enaknya tato kayak gitu, Mas Tugi. Soalnya apa ya, seni lukis gitu ya? Iya. Modelnya. Jadi orang seneng aja. Tapi ada juga emang yang dikeras-kerasin gitu. Oh iya. Wah, kalau udah ada tato kan. Gitu kan. Iya. Beli bubur ayam Bang. Bercanda Bang. Lagi bisa aja. Bang, sebagai pelaku artis tato Bang, menikmati nggak Bang dunia ini Bang? Oh saya menikmatin saya. Asik kok. Asik ya. Iya. Bisa jadi apa namanya, andalan dapur atau Ya itu udah salah satu bonusnya ya, kayak gitu ya. Saya menikmati, saya bisa liburan kemana aja maksudnya gitu. Iya, asik. Bisa bertemu dengan berbagai macam orang, karakter segala macam. Iya. Iya. Mau orang yang jahat, orang yang baik gitu ya. Semua datang ke sini. Intinya yang dalam profesi apapun yang penting menikmati. Nah, Bang. betul. Itu Menikmati enak di dan sini. fokus ya Bang ya. Betul. Bonusnya banyak. Banyak bonus ya. Kalau bonus nggak usah diomongin. Oh di sini, iya, Bang. oke siap. Bang Bakul, nih kita udah berakhir nih. Oke. Ini lokasi di mana nih Bang? Abang Po mau tahu Kita nih. ini di Jalan M. Asibuan di
ada posisinya di seberang kampus Bani Saleh ya. Nah di situ. Di Seberang kampus Bani Saleh persis ya? Iya. Ntar ada pinggir jalan tuh ada pelangi Bakul Tato Studio. Bakul Tato. Iya. Kalau susah nyari di map juga banyak kok. Oh di Google Map ada, Oh, iya. luar biasa memang. Zaman udah canggih Mas Wigi ya. Iya, di zaman serba mudah. Tinggal klik itu. Iya. Oke Bang Po di rumah, terima kasih. Ini informasi hari ini memang tentang tato. Mungkin kita nggak nyaranin, cuman kalau memang senang tato datang ke sini. Yang seni tato seberang Bani Saleh ya. Iya betul. Dijamin dapat makan siang. Enggak ya? Ntar gue yang bayar. Makan pagi pasti. Oh, kalau datangnya pagi. Oh, kalau datang pagi ya? Kalau datangnya siang nggak dapat makan. Oh, luar biasa nih ada promo strategi marketing. Marketing. Ya. Bang Bakul, thank you. Oke, Mas Nugi. Sorry ganggu, ini kita ganggu ruang kerjanya Bakul Tato. Bakul Tato. Kita yel terakhir. Oke, Mas Nugi. 3, 2, 1. Aye!